Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Adel dalam pembelajaran biologi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah terlebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silahkan untuk seluruh siswa untuk presensi terlebih dahulu di kolom komentar di SPI. Ibu beri waktu 5 menit. Jika sudah selesai, maka kita kembali lagi ke pembelajaran hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang protista. Masih ingat kan apa itu protista? Protista itu adalah mikroorganisme yang mirip dengan tumbuhan, mirip dengan hewan, dan juga ada yang mirip dengan jamur. Nah, selanjutnya pada minggu kali ini kita akan belajar di materi tentang jamur atau bahasa ilmiahnya yaitu fungi. Nah, kita di sini akan belajar tentang ciri utama jamur dan juga klasifikasi jamur. Nah, coba bisa dilihat gambarnya. Apakah kedua gambar tersebut termasuk dalam kingdom fungi atau masuk ke jamur? Kalau kita lihat kedua gambar tersebut itu dua-duanya jamur atau bukan? Nah, untuk menjawabnya kita akan tahu di pembahasan hari ini. Materi yang pertama adalah ciri umum dari jamur. Ciri umum dari jamur itu yang pertama, jamur itu berukuran makroskopis dan juga mikroskopis. Jadi ukuran jamur itu ada yang terlihat oleh mata kita bisa melihat dengan mata telanjang yaitu berukuran makroskopis, dan juga ada yang berukuran mikroskopis yaitu kita itu tidak bisa melihat langsung jamurnya, tapi harus menggunakan alat bantu yaitu dengan mikroskop. Yang kedua, jamur bereproduksi secara aseksual dan juga seksual yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, jamur itu hidupnya itu sebagai saprofit. Apa itu saprofit? Saprofit itu adalah dia itu sebagai organisme pengurai. Jadi makanan jamur ini tuh dia itu sebagai pengurai dari bahan-bahan organik yang ada di alam, kadang dari sisa hewan yang mati atau dari tumbuhan yang mati. Lalu selanjutnya jamur juga yang keempat, jamur itu bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanannya sendiri karena jamur itu tidak berfotosintesis. Ya, jamur itu tidak berfotosintesis, jadi jamur tidak bisa membuat makanannya sendiri. Lalu yang kelima, bersifat eukariotik. Eukariotik yaitu yang sudah memiliki membran inti sel. Lalu selanjutnya dinding sel dari jamur itu berasal dari kitin. Nama zatnya itu kitin. Selanjutnya tubuh jamur juga tersusun dari hifa atau benang-benang. Pada jamur juga memiliki dua jenis hifa. Yang pertama hifa yang bersekat dan yang kedua hifa yang tidak bersekat. Untuk hifa yang bersekat memiliki sekat yang disebut dengan septa, dan untuk yang tidak bersekat jamurnya ini dinamakan dengan senositik. Terakhir, jamur memiliki cadangan makanan yang tersimpan dalam bentuk glikogen dan juga dalam bentuk protein. Selanjutnya, bagaimana sih cara hifa jamur itu mendapat makanan dari tumbuhan inangnya? Nah, jamur ini kalau kita lihat bentuk jamur itu kan memiliki hifa. Nah, hifa ini memiliki haustorium di ujung-ujung hifa. Jadi di ujung hifa, misal ini hifa. Nah, di pinggir-pinggir hifanya itu terdapat haustorium. Haustoriumnya itu digunakan sebagai untuk masuk ke bagian sel tumbuhan untuk menyerap makanan dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan struktur bentuk reproduksi seksualnya, jamur itu diklasifikasikan menjadi 4,
Yang pertama ada jamur zygomicota. Yang kedua ada deuteromycota. Yang ketiga ada ascomycota. Yang keempat ada basidiomycota. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu-satu klasifikasi kelas jamur secara rinci dan jelas. Sekarang kita akan membahas klasifikasi yang pertama, yaitu zygomicota. Untuk jamur zygomicota, ciri utama yang pertamanya adalah dinding selnya terbuat dari zat kitin. Nah, ini juga termasuk dari ciri utama dari fungi. Selanjutnya bersifat multiseluler, yaitu jamur ini tubuhnya tersusun dari banyak sekali sel. Yang ketiga, jamur ini hifanya tidak bersekat atau yang disebut septa. Yang keempat, mengandung inti haploid. Yang kelima, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat. Yang keenam, reproduksi vegetatif dengan membentuk spora. Dan reproduksi generatif dengan konjugasi yang menghasilkan zigospora. Contoh dari zygomicota ada Rhizopus sp. Nah, Rhizopus sp ini jamur yang terdapat pada pembuatan tempe. Jadi kalau kita mau makan tempe, kita tahu nih jamur yang ada di tempe tersebut adalah jamur jenis zygomicota. Kedua, ada dari kelas ascomycota. Untuk kelas ascomycota ini, ciri utamanya yang termasuk dari ciri umum jamur, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Dan juga untuk jamur di ascomycota, ini terbagi menjadi ada yang memiliki sifat uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel, dan juga ada yang multiseluler, yaitu dari tubuhnya tersusun dari banyak sel. Nah, untuk jamur jenis ascomycota, hifanya ini bersekat dan juga membentuk badan buah yang disebut ascocarp. Ingat ya, badan buahnya disebut ascocarp. Selanjutnya mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat. Selanjutnya reproduksi vegetatifnya dengan membentuk kondiospora dan produksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Contoh dari jamur ascomycota yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, yang kedua ada Penicillium notatum, yang ketiga ada Aspergillus swentii, dan masih banyak lainnya. Ketiga ada Basidiomycota. Nah, untuk Basidiomycota ini kita tahu ya, banyak sekali jamur yang sering kita makan. Ada jamur tiram, ada merang, ada jamur kuping. Bentuknya seperti jamur yang sering kita temui gitu. Dan ini salah satu kelas yang memiliki badan buah yang bisa kita makan secara langsung. Nah, untuk klasifikasi ciri umumnya, yang pertama dinding selnya tersusun dari zat kitin. Yang kedua bersifat multiseluler. Jadi semua jamur di kelas Basidiomycota itu bersifat multiseluler, yang artinya tubuhnya ini tersusun dari banyak sekali sel. Yang ketiga, hifanya bersekat dan dibedakan lagi menjadi ada hifa primer yang berinti 1 dan ada sekunder yang berinti 2. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut basidiokarp, reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora, reproduksi generatifnya menghasilkan basidiospora. Contohnya ada jamur Amanita muscarina, ada Volfelia volvaceae. Nah, contohnya ini banyak seperti Ibu sebutkan tadi, ada jamur merang, ada jamur kuping, ada shiratake. Nah, selanjutnya ada Deuteromycota. Deuteromycota juga dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler. Hifanya ini bersekat
hifanya ini bersekat dibedakan menjadi hifa primer berinti 1 dan sekunder berinti 2. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, reproduksi dengan membentuk konidiaspora, dan untuk reproduksi generatifnya belum diketahui, sehingga kadang jamur ini, jamur pada klasifikasi Deuteromycota ini sering disebut dengan jamur imperfect, yaitu jamurnya itu tidak sempurna karena tidak bisa masuk ke ciri-ciri jamur dari Basidiomycota atau Zygomycota atau Ascomycota. Jadi untuk Deuteromycota ini adalah sisa jamur yang tidak termasuk dari 3 kelas sebelumnya. Contoh dari jamur Deuteromycota itu ada Microsporium audoini. Nah, selanjutnya di sana ada tabel perbedaan dari masing-masing kelas. Silahkan dibaca karena ini juga biasanya banyak nih keluar di ulangan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi ciri utama jamur itu ada 6. Yang pertama, jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan ciri umum jamur itu ada 8. Yang pertama berukuran makroskopis dan mikroskopis, yang kedua bereproduksi secara seksual dan aseksual, yang ketiga hidup sebagai saprofit, yang keempat bersifat heterotrof, yang kelima bersifat eukariotik, dinding selnya terbuat dari zat kitin, tubuhnya tersusun dari benang hifa, yang hifanya nanti terbagi menjadi 2, ada hifa yang bersekat dan juga tidak bersekat. Lalu cadangan makanannya tersimpan dalam bentuk glikogen dan protein. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan di kolom tanya jawab di SPI, dan juga bisa melalui WhatsApp ke Ibu. Lalu jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.